Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insanak sehat? Saya Dr. Nurul, spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab dari Unit Pengelola Darah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat. Hari ini saya akan menginformasikan mengenai apa saja jenis-jenis transfusi darah yang ada di RSUD Pemangkat. Untuk transfusi sel darah merah, fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien yang mengalami anemia berat yang biasanya kadar Hb-nya kurang dari 8 mg per desiliter, misalnya pada pasien gagal ginjal kronis dan talasemia. Sedangkan transfusi trombosit itu adalah untuk mengatasi atau mencegah perdarahan pada pasien yang mengalami penurunan kadar trombosit di dalam tubuhnya, biasanya kurang dari 50.000 per milimeter kubik. Bisa terjadi pada pasien yang menderita gangguan fungsi hati berat dan pada pasien demam berdarah. Perbedaan dari komponen sel darah merah dengan trombosit. Yang ini adalah komponen sel darah merah dan yang ini adalah komponen trombosit. Beda massa simpan komponen sel darah merah dengan komponen trombosit. Bedanya adalah massa simpan untuk komponen sel darah merah itu lebih lama dibanding dengan trombosit. Kalau sel darah merah massa simpannya sekitar 28 hari, sedangkan trombosit massa simpannya hanya 5 hari saja. Massa simpan dalam artian di sini adalah massa kadaluarsa dari komponen darah. Jadi komponen darah itu punya kadaluarsa. Bedanya adalah untuk pembuatan komponen sel darah merah itu yang digunakan adalah darah lengkap, bisa dengan darah lengkap yang usianya kurang dari 24 jam atau bisa juga yang lebih dari 24 jam. Sedangkan untuk komponen darah trombosit itu hanya bisa menggunakan darah lengkap yang usia darahnya adalah kurang dari 24 jam. Hal ini terkait dengan fungsi dari aktivitas sel trombosit, yaitu sebagai faktor pencegah perdarahan, ya, yang kalau tidak diproses dalam waktu kurang dari 24 jam, itu sel trombositnya aktivitasnya akan rusak, sehingga komponen darah trombosit kalau tidak dilakukan pemrosesan darah dari darah lengkap kurang dari 24 jam akan rusak. Oleh karena itu, dalam pembuatan trombosit, komponen darah trombosit itu memerlukan darah segar yang kurang dari 24 jam usianya. Kebutuhan darah di RSUD Pemangkat adalah sekitar 350 sampai 400 kantong per bulannya. Dan kebutuhan komponen darah yang paling banyak adalah komponen darah sel darah merah, yaitu sekitar 80%. Kemudian untuk trombosit sekitar 10% dan 10%-nya lagi adalah darah lengkap dan plasma. Nah, bagaimana dengan jumlah pendonor sukarela yang ada di UPD RSUD Pemangkat? Jumlah pendonor sukarela di UPD kita masih sangat kurang. Ada sekitar 4,5% dari total keseluruhan pendonor darah. Jadi yang paling banyak itu adalah pendonor pengganti. Dengan masih sedikitnya pendonor sukarela di UPD RSUD Pemangkat, maka dari itu kami memerlukan pendonor pengganti untuk memenuhi kebutuhan darah di RSUD Pemangkat. Insanak sehat, yang perlu insanak ketahui adalah belum ada obat pengganti untuk terapi dengan transfusi darah. Dengan
masih sedikitnya jumlah pendonor sukarela yang ada di UPD RSUD Pemangkat, dan makin bertambahnya permintaan kebutuhan darah di RSUD Pemangkat, kami dari UPD RSUD Pemangkat mengajak masyarakat untuk mau mendonorkan darahnya secara sukarela. Kegiatan ini bersifat gratis. Anda bisa datang langsung ke UPD rumah sakit atau mengikuti kegiatan mobile unit donor darah yang biasa kami lakukan. Demikian informasi dari saya. Ayo donor darah untuk membantu sesama. Terima kasih. Salam sehat.